jelas samping sana samping kiri. Ya. Misalnya ibunya bertanya nanti di zoom kan aja. Ya. Perlu lah kakak agak ragu juga dalam mau keliling iya kan. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Masih kurang semangat. Masih pagi loh. Ayo sekali lagi. Apa kabarnya pagi ini anak-anak semuanya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Semangatnya pagi ini baik. Kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu bahasa Indonesia. Sebelumnya, biar berkah acara kita ini, kita akan mulai dengan membaca doa. Ketua kelas, silakan ke depan. Ya, Bra, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini di sebelah Akar? Siapa yang tidak hadir Akar? Oh, Muhammad Kenzi. Muhammad Kenzi ya, tidak tahu. Oh ya, dia tadi berkabar kalau dia kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Kenzi untuk besok bisa bergabung dengan kita belajar kembali, ya. Baik. Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita semuanya berdiri, kita akan nyanyikan nyanyi Garuda Pancasila. Yuk. Ya, semuanya 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung
landasan negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, mudah-mudahan dengan nyanyi Garuda Pancasila tadi kita semangat dan ada cinta tentang cinta tanah air, ya. Baik. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia melanjutkan pelajaran kemarin tentang tema lihat alam sekitar, yaitu tentang lalu lintas, ya. Sebelumnya masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Rambu-rambu lalu lintas, ya. Rambu-rambu lalu lintas. Dalam perjalanan pergi ke sekolah pasti kita menemui rambu-rambu lalu lintas. Ada pengalaman yang menarik atau ada pengalaman yang susah dilupakan tentang pengalaman di lalu lintas? Siapa yang pernah misalnya ketika lalu lintas kemudian ada lampu merah tanpa sengaja jalannya terlewatkan, atau misalnya sudah kuning tanda hati-hati tapi tetap juga laju, atau melihat orang yang melakukan ketidaksengajaan itu? Siapa yang pernah melihat? Ya, biasanya ada anak muda yang dengan kecepatan tinggi, tahu-tahunya udah lampu merah tapi tetap juga melaju, gitu ya. Padahal kalau kita pelajari sudah ada rambu-rambu lalu lintas kemarin itu, berarti itu tidak boleh, ya. Nah, baik, untuk pelajaran kali ini ya, masih kelanjutan dari tentang rambu-rambu lalu lintas. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita memahami, ada nanti dari bacaan akan memahami kata-kata baru, ya, kata-kata baru yang ada dalam bacaan nanti, dan kita bisa dari kata-kata baru itu membuat sebuah kalimat, ya, membuat sebuah kalimat. Nah, kemudian dari pelajaran ini kita juga bisa mendiskusikan dan menuliskan kalimat sederhana nantinya. Jadi setelah kita membaca bacaan nanti, ada bacaan yang akan kita baca secara bergiliran, kita memahami kata-kata baru yang ada dalam bacaan tersebut dan kita bisa membuat kalimat sederhana. Ya, coba silakan dibuka buku bahasa Indonesianya. Ya, silakan dikeluarkan bukunya. Ya, silakan dibuka halaman 78. Halaman 78. Judulnya adalah membaca cerita, judulnya Awas. Ya. Coba sudah ketemu? Ya. Coba dilihat dari gambar itu, ada beberapa kata-kata baru yang akan kita temui. Coba suara yang keras, ubah. Ya. Atau Ryan, silakan dibaca cerita Awas ini. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Kemudian kita lanjutkan dengan Awan. Aduh,
Lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Lanjut. Zizi. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Lanjut. Husna. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh sepeda dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Nah, dari bacaan tadi, ya kita dapat mengetahui bahwasanya Rudi siap-siap berangkat ke sekolah ya, tetapi Rudi lupa memperhatikan di sekitarnya, bahwasanya di sekitarnya itu ada rambu-rambu lalu lintas. Ya, coba dari yang kita baca tadi itu ada ditandai tanda kuning. Ada kata-kata yang perlu kita perhatikan di kata-kata baru. Coba yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan kata-kata baru yang ada ditandai di kuning itu? Coba, Fatih, apa kata-kata barunya? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas, ya. Apalagi? Mengayuh, ya. Lampu lalu lintas, mengayuh. Kelompok sini, apalagi kata-kata baru yang kita temui dalam bacaan itu? Apalagi? Mengayuh, lampu lalu lintas, kemudian ada yang di bawahnya? Ya, berarti ada kata-kata yang kita temui yang belum pernah kita pahami sebelumnya. Nah, baik. Berarti kira-kira Rudi bermasalah nggak dalam menempuh perjalanan pergi ke sekolah? Apa masalahnya? Menerobos lampu merah. Apalagi permasalahannya? Zafran? Dari bacaan tadi? Rudi tidak mematuhi aturan lampu-lampu lalu lintas. Tidak mematuhi aturan lalu lintas. Ayo, coba kita lihat ya. Padahal sebelumnya kita udah tahu ya, ada rambu yang sudah kita pelajari. Coba kita lihat video ini ya.
Baik, video pertama bisa kita lihat bagaimana kesadaran daripada si kakak ya yang mengingatkan temannya untuk mematuhi tata tertib lalu lintas ya. Yang kita lihat apa tadi? Kelalaian daripada pengemudinya. Parkir sembarangan. Pertama, ada dua loh tadi. Pertama, Menerobos lampu merah. menerobos lampu merah. Yang kedua? Yang kedua apa, Husen? Parkir sembarangan. Ya, parkir sembarangan. Ya, padahal kalau dilihat di sekitar sudah ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Tapi baiknya ada teman yang mengingatkan supaya tidak terjadi pelanggaran, maka teman pengemudi dia mematuhi dan menyadari kesalahannya. Nah, coba kita lihat satu lagi videonya. Dari dua video tadi bisa kita pahami bahwasannya tata tertib lalu lintas itu harus kita perhatikan dan harus kita patuhi supaya kita dan orang lain selamat. Ya, kalau seandainya kita tidak patuhi maka disitulah terjadinya insiden atau tabrakan atau kemacetan atau yang lainnya seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin, permasalahan yang terjadi ketika di sekolah kita tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas maka akan terjadi kemacetan. Nah, baik, dari permasalahan tadi ini ada Ustazah akan bagi kita per kelompok ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2 ya, ini cuma 3 orang. Berarti kalau laki-laki lihat ini aja. Yuk, Akar pindah ke sini. Ya. Kemudian ini jadikan
Awan jadi kelompok 3. Berarti Fatih geser ke sini. Fatih geser ke Ubay. Ya, berapa 5? Berarti ini 55 karena ada 2 orang, ada Kenzi yang datang. Fatih geser ke sini. Dan Samir sama Maher geser ke sini. Lagi geser ke sini. Baik, ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok. Pagi ini kita akan belajar membahas tentang materi lalu lintas ini. Coba lihat, coba pahami. Ini ada lembaran kerja yang Ustazah bagikan. Yang ditulis silakan satu saja, tapi nanti ada beberapa lembar yang dibagikan. Tapi yang ditulis yang diserahkan ke Ustazah cuma satu aja. Yang kita bacakan nanti kita diskusikan. Ya, dan baik, coba perhatikan lembaran kerjanya. Ya, silakan dibuat di sana nama seluruh kelompoknya ya, cukup nama panggilan saja. Kemudian coba perhatikan. Perintahnya adalah perhatikan gambar berikut. Kemudian ada kata-kata yang bergaris tebal, ada sigap, ada helm, ada mengayuh, ada klason, lampu lalu lintas, mengerem. Kemudian ada 6 kalimat rumpang, ya, ada 6 kalimat rumpang. Silahkan dicocokkan kalimat yang bergaris tebal itu dengan kalimat rumpang. Ya, silakan dimusyawarahkan dengan teman sekelompoknya. Isi kalimat rumpang itu dengan kata-kata yang ditebalkan di atas itu. Paham? Ada paham? Kemudian untuk yang nomor berikutnya, buatlah sebuah paragraf argumen dengan tema hati-hati di jalan. Jadi dari bacaan tadi, dari awas tadi, kemudian dari video yang kita lihat tadi, berarti kita bisa melihat ya, kalau seandainya kita tidak hati-hati di jalan, apa yang terjadi, dan kita juga harus memberikan argumen ya, pernyataan bahwasanya hati-hati di jalan itu suatu kemestian ya, kalau seandainya kita ingin selamat. Silakan Ustazah kasih waktu 15 menit ya, 15 menit.
Yang menulis satu orang saja. Ini adalah KBD-nya, bisa kita bagikan supaya semuanya memahami. Ayo, Zafran, semangat Zafran. Ayo sebelumnya, satu kali tepuk semangat. Semangatnya diarahkan ke Zafran karena Zafran sepertinya ngantuk ya. Ya, kita tunjuk Zafrannya. Yuk, satu kali tepuk semangat. Ya, baik. Ayo semuanya memperhatikan lembaran kerjanya. Ya, yang menulis itu cuma cukup satu orang. Nanti satu orang itu kita akan presentasikan bersama-sama. Biar semuanya memahami LPB. Isan, bagaimana? Berarti yang menulis siapa nih? Iga? Ya, ini kan baik diskusikan dulu jawabannya apa, kan ada ini apa diskusikan Isan sama ini sama Ustaz mendiskusikan, nanti Igam yang menulisnya apa habis. Ya, nanti yang membacakan berarti siapa yang menulis dong. Ditulis ya, ditulis kalimat yang ada di atas, kalimat yang bertulisan tebal itu diisi pada kalimat rumpang ya. Pada kalimat ya, di bawah ada 6 soal. Isiannya itu ada pada kata-kata yang bergaris tebal di bawah di atasnya. Ya, berarti semua satu kelompok ini harus ini boleh memberikan usul untuk nomor ini loh jawabannya gitu. Jadi satu aja nanti, tapi kalau seandainya satu di sana ini kan nggak ketahuan, makanya bisa dapat dua. Ya, berarti bisa nanti. Ya. Apa? Itu paragraf argumentasi. Paragraf. Pada pertemuan lalu kita kan udah belajar membuat kalimat satu paragraf yang isinya argumen yang menjelaskan tentang perlunya hati-hati dalam di lalu lintas ya, dalam perjalanan di lalu lintas. Berarti ini argumen itu adalah pendapat kita yang meyakinkan, pendapat kita untuk meyakinkan kepada pengguna jalan supaya hati-hati dalam berlalu lintas.
Kelompok 1 udah siap? Belum? Kelompok 2 udah? Kelompok 3? Sedikit lagi? Kelompok 4? Sedikit lagi? Kelompok 5? Sedikit lagi? Kelompok 1, semangat! Ayo semuanya, udah bisa kita lanjutkan diskusinya? Sudah siap semuanya? Kelompok 1 bagaimana? Berarti ada, coba perhatikan kata-kata sigap, helm, mengayuh, klason, lampu lalu lintas, mengerem. Ini semuanya merupakan kegiatan yang sering kita lakukan ketika melakukan perjalanan, ya. Melakukan perjalanan ini sangat penting sekali dalam menertibkan lalu lintas. Ya, kalau seandainya kita tidak sigap atau kita tidak punya helm, nah juga kalau kita bagaimana, kemudian ada klason, lampu lalu lintas, dan pastikan alat transport kita itu memang sehat, ya, bisa untuk ngerem. Karena kalau seandainya tidak bisa ngerem, nanti akan terjadi kecelakaan. Sudah? Sudah? Ayo semuanya udah? Udah.
Belum. Nah, perlu dipahami bahwasanya di jalan raya, di terminal, di pasar, di tempat-tempat umum sering kita mendapati rambu-rambu lalu lintas, ya. Sering kita mendapati rambu-rambu lalu lintas berupa tanda persimpangan, kemudian dilarang parkir, apalagi yang diingat dari pelajaran kemarin, dilarang parkir, persimpangan, apalagi jalan menanjak, apalagi yang diingat pada pertemuan kemarin, jalan berkelok-kelok, ya, atau juga informasi umum, misalnya di tepi jalan kita mau misalnya dalam perjalanan jauh, kemudian tiba-tiba mobil kita itu kehabisan bahan bakar. Biasanya ada rambu di tepi jalan yang mengkabarkan berapa kilometer lagi ada tempat pengisian bensin. Atau seandainya kita dalam perjalanan itu, misalnya kita mau sholat, biasanya juga ada tanda apa? Tanda musola atau masjid. Kalau biasanya tempat tersebut yang mau kita lewati itu adalah sekolah, biasanya juga ada di rambu sebelum sekolah itu, hati-hati banyak anak gitu ya, misalnya gambar sekolah ya. Jadi dalam perjalanan kita harus melihat di sekitar kita dan kita harus memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan raya. Jadi mata kita itu harus lurus ke depan, memperhatikan rambu-rambu yang ada sehingga kita bisa selamat dan orang lain juga bisa selamat. Ya, baik. Berarti yang siap dulu berapa? Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Zafran bagaimana? Zafran ya. Kelompok 3 udah? Udah. Coba kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 untuk soal nomor 1. Coba untuk kelompok 1 dulu. Rudi. Kelompok 1, coba Husen. Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Untuk kelompok 2, nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda. Nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda. Kelompok 3, ayo bergeraklah dengan sigap, jangan bermalas-malasan. Ayo bergeraklah dengan sigap, jangan bermalas-malasan. Ya, berarti jawabannya adalah sigap. Yang nomor 4, helm dipakai untuk melindungi. Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Rudi mengerem sepedanya berhenti. Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Kelompok 5, helm dipakai untuk melindungi kepala. helm dipakai untuk melindungi kepala. Kemudian yang nomor 6, coba dilihat. Jika titik-titik menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Coba dilihat ya, gambar di bawah ini. Coba perhatikan. Berarti isinya adalah
adalah apa? Lampu lalu lintas. Nah, berarti dari kalimat rumpang yang kita isi tadi, semua kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam melakukan perjalanan berarti kita harus melengkapi alat-alat kita ini seperti ini ya. Harus ada helm, harus ada klakson, harus remnya harus bagus, kemudian juga memperhatikan lampu lalu lintas ya. Nah, sekarang coba dilihat yang ini. Sebuah paragraf dengan tema hati-hati di jalan. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 5 dulu. Silakan dibacakan argumen dengan tema hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Pada suatu hari, Jessie dan Vega sedang pergi bersekolah. Saat pulang sekolah, mereka berdua menaiki sepeda. Saat di perjalanan, mereka melihat lampu lalu lintas berwarna merah. Mereka pun berhenti, lalu mereka melihat bapak-bapak menaiki sepeda motor. Dan bapak itu tidak memakai helm. Ya, berarti belum sempurna kalimatnya. Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok 4. Silakan Naya. Hati-hati di jalan. Sebaiknya pengendara mobil dan motor menaati lampu lalu lintas agar tidak terjadinya kecelakaan. Pada pengendara mobil dan motor dan sebaiknya para pengendara memperhatikan rambu lalu lintas. Terima kasih. Kelompok 4. Kelompok 3. Silakan dibacakan argumen. Saya pernah menaati rambu lalu lintas. Ya, saya setuju kalau kita menaati rambu lalu lintas. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Saya hati-hati di jalan. Saya setuju dengan penggunaan rambu-rambu lalu lintas yang membuat pengendara menjadi lebih waspada dan aman. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Mana hasil apa? Kelompok 1 belum siap. Apa masalahnya? Kenapa bosan aja? Ihsan bagaimana? Ya, tadi kita udah jelaskan dan kita melihat beberapa video. Kemudian kita diminta untuk membuat argumen tentang tema hati-hati di jalan. Dari video dan dari bacaan yang kita tadi, berarti kita harus memahami kalau seandainya di jalan itu bolehkah kita tidak memakai helm? Atau bolehkah kita tadi seperti yang di video itu ada pengemudinya bonceng 3, kemudian main ngebut-ngebutan, kemudian ada tadi yang tidak pakai helm, kemudian ada tikungan, dilarang tikungan ke kiri, tetapi dia menerobos. Bolehkah seperti itu? Ya, berarti dari video tadi dan dari bacaan yang kita baca tadi bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya dalam perjalanan ya, ketika kita menggunakan lalu lintas, kita perlu kehati-hatian supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya, supaya tidak terjadi kecelakaan dan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Dan coba dari
materi yang kita pelajari ini? Ada yang mau bertanya? Ya, tadi masing-masing kelompok sudah mendiskusikan, sudah menyampaikan hasil diskusinya, dan Ustazah lihat semuanya memberikan tanggapan yang sangat luar biasa sekali. Ya, tapi kelompok satu belum ini ya. Kelompok satu ini dia malu menuangkan sarannya di tulisannya. Coba, kalau seandainya tidak mau menulis, coba jelaskan. Kenapa kita perlu hati-hati di jalan? Kenapa kita perlu hati-hati di jalan? Agar tidak terjadi kecelakaan. Bukan pintar itu. Coba Isan, kenapa kita perlu hati-hati di jalan? Tidak kecelakaan. Ya, coba Husen, apa yang harus kita perhatikan di jalan agar tidak terjadi kecelakaan? Tidak melewati lampu lalu lintas. Tidak melewati lampu lalu lintas. Coba, tidak melanggar. Tidak melanggar lampu lalu lintas. Tidak melanggar aturan lampu lalu lintas. Ya, berarti kelompok satu dia punya ilmu, tapi di kepala saja, tidak mau menuangkannya. Sementara ini mau dikumpulkan, silahkan dituangkan saran-sarannya tadi di argumen, karena mau dikumpulkan. Yuk, kita kumpulkan dulu. Ya, satu aja. Dan kelompok. Dah, ada yang mau ditanyakan tentang materi rambu lalu lintas ini? Ada? Sebelum kita mengisi lembaran, ini ada soal yang mau kita kerjakan. Sebelumnya, kalau ada yang masih ragu, silakan. Ada yang masih ragu? Ada yang masih ragu? Kelompok satu silakan disiapkan argumennya. Ustazah yakin, ternyata bisa. Ya, ternyata bisa ya. Jadi biasakan kita itu menuangkan ide kita itu di dalam bentuk tulisan, jangan hanya di kepala saja. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan. Ada 10 soal yang akan Ustazah bagikan berkenaan dengan materi kita hari ini. Boleh duduknya tetap berkelompok, tetapi dikerjakan secara pribadi. Tidak boleh bekerja sama, ya. Boleh tetap duduknya berkelompok, tetapi silahkan dikerjakan masing-masing. Dan Ustazah berharap simpan dulu bukunya, ya. Simpan dulu bukunya sehingga fokus mengerjakan soal ini.
Soalnya 1 sampai 10. Ada kolom di bawahnya itu untuk memeriksa supaya mudah nanti. Ya, jadi diabaikan aja itu. Tanggal 17. Ya. Coba nomor 10. Di belakang. Coba lihat di belakang. Sudah? Baik, waktu kita sudah habis. Silakan dikumpulkan. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini dan dari soal yang kita kerjakan, silakan nanti bisa saya kumpulkan. Silakan dikumpulkan di tempat di mejanya masing-masing. Nanti kita ambil. Dari pelajaran yang kita pahami hari ini tentang rambu-rambu lalu lintas, coba perhatikan semuanya. Sudah siap semuanya? Nah, dikumpulkan di meja masing-masing aja, dikumpul, nanti bisa saya ambil. Nah, silakan kelompok 5 kumpulkan semuanya sama temannya, satu orang mengumpulkan, nanti bisa saya ambil. Kelompok 1 dijadikan 1, ya, pegang. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Dah, jadikan 1 semuanya, kumpulkan. Dikumpulkan dalam satu kelompok aja. Nanti bisa saya ambil. Sudah? Perhatikan ke depan, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kelompok 2. Ryan, Fatih, silakan duduk kembali. Awan, Ica, Naya. Nah, dari pelajaran kita hari ini tentang materi lalu lintas dapat kita pahami bahwasanya ketika kita dalam perjalanan maka hendaklah kita memperhatikan ya rambu-rambu lalu lintas. Kemudian kita juga harus ya menggunakan APK, alat perlengkapan dalam berlalu lintas. Contohnya apa tadi? Helm,
kemudian memang kendaraan kita itu punya klason, ya, kemudian juga harus lampunya juga harus nyala, karena mungkin bisa jadi perjalanan kita itu bukan hanya di siang hari tapi di malam hari, gitu ya. Apalagi yang harus kita perhatikan dan pastikan remnya juga oke. Apalagi yang harus kita perhatikan? Bahan bakarnya juga cukup, ya. Jangan-jangan nanti karena perjalanannya jauh kita tidak memperhatikan, lupa kita memperhatikannya bahan bakarnya. Jadi dari pelajaran hari ini adalah ya pelajaran yang sangat berharga sekali kepada kita tentang menaati tata tertib lalu lintas. Kita bisa mengingatkan teman kita, bisa mengingatkan orang tua kita kalau seandainya ada yang tidak menggunakan atau tidak memperhatikan aturan lalu lintas supaya terjadi ketertiban dan kelancaran juga keselamatan. Ya, dan semuanya dengan pelajaran hari ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk materi berikutnya silakan ya kita pahami, yaitu masih berkenaan dengan membuat kalimat yang berawalan ber ya, kalau nggak salah ya. Nah, untuk hari ini kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah, sekian, mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya dan pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.